Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari lanjut pembacaan asmara couple Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Capricorn. Seperti biasa, sebelum memulai, mari ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja kita mulai. Capricorn. Ya, mungkin gak ada jalan lain ya menurut Capricorn di sini. Dia harus lebih banyak bersabar, dia harus lebih banyak tenang gitu ya ketika menyangkut hubungan asmara dengan seseorang ini yang menjadi pasangannya Capricorn ini. Kalau Capricorn tuh kayak kelihatan banget ya bahwa dia sungguh-sungguh menginginkan seseorang ini tuh hadir dalam hidupnya dia gitu ya. Di sini tuh Capricorn adalah orang yang berharap bahwa dia bisa ngejalani hubungan yang happy, hubungan yang menyenangkan, hubungan yang asik dengan si pasangannya gitu loh. Namun ini kok kayaknya si pasangannya Capricorn ini ya, dia bisa aja memang bukannya dia menolak ya, bukannya dia menolak Capricorn, bahkan bisa di situ dia pun memberikan perhatian-perhatian khusus kepada Capricorn. Dia ya bersikap welcome gitu ya, dia bersikap menyenangkan, tetapi waktunya dia atau fokusnya dia bukan hanya dia berikan kepada Capricorn ini gitu ya. Jadi di sini si pasangannya Capricorn Mari rasa bukanlah seseorang yang bucin ya. Dia bukan seseorang yang bucin. Dia senang berasmara ya. Dia suka membangun hubungan romantis gitu ya. Dia suka ada partner bercintanya dia gitu. Tetapi orang ini juga boleh jadi adalah orang yang lumayan sibuk gitu ya. Orang yang kayak dalam kepalanya tuh bukan cinta-cinta aja isinya ya. Hidupnya dia itu tuh diisi dengan berbagai macam ragam aktivitas-aktivitas gitu ya. Sehingga mungkin untuk saat sekarang ini atau dalam waktu dekat ini akan ada perubahan dari sikap si pasangannya Capricorn ini untuk Capricornnya gitu ya. Jadi nanti yang tadinya dia cenderung hangat, yang tadinya dia cenderung welcome sama Capricorn, boleh-boleh dia akan menghilang gitu ya. Boleh-boleh dia ini terutama kalau ceritanya di masih hubungan pacaran ya. Orang ini bisa akan hilang. Orang ini tuh bisa akan setidaknya menjauhi Capricorn gitu ya. Karena Mari tangkep di sini ada pertimbangan-pertimbangan yang kok kayaknya nggak bisa ditawar-tawar sama orang ini, sama si pasangan atau si minat asmaranya Capricorn ini. Ada sesuatu yang mengikat dirinya untuk tidak terlalu membuka diri kepada Capricorn gitu ya. Mungkin seseorang ini sebenarnya mengharapkan sebuah hubungan yang lebih daripada apa yang ditawarkan oleh Capricorn saat ini gitu ya. Jadi ingat ya, kalau ini ceritanya pacaran, boleh jadi orang ini ya dia oke pacaran, tetapi ujungnya itu tuh jelas. Ujungnya adalah sampai kepada pernikahan gitu. Iya, memang Capricorn kelihatan baik ya kepada dia. Dia sadar itu gitu. Bahwa Capricorn ini kayak memprogresifkan relationship ini. Tapi progresifnya itu tuh boleh-boleh ditangkap oleh si pasangannya Capricorn. Ini hanya mentok-mentoknya
di sebatas ya hidup bersama, hidup bisa aja itu ya, masih pacaran tapi sudah bareng-barengan tinggalnya kayak gitu ya. Atau mungkin hanya sebatas intensitas saja, ada aktivitas-aktivitas yang selalu dilakukan bareng-bareng ya. Mungkin ini si pasangannya Capricorn melihat begitu energinya Capricorn gitu loh. Ya memang dia mau jadi partnernya aku, tapi hanya sebatas partner sebagai kekasih gitu ya. Karena Capricorn di sini tuh juga dia, atau ya apakah ini Capricorn atau dirinya itu ada satu situasi atau ada satu fakta atau ada satu kenyataan yang agaknya memberatkan gitu ya, membuat berat kalau memang tujuan dari si pasangannya Capricorn ini adalah hubungan jangka panjang long term, atau bahkan di situ tuh sampai ke pernikahan gitu. Jadi hampir-hampir ceritanya pernikahan dalam hubungan pacaran ini kecil kemungkinannya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin ada beberapa di sini sebenarnya partnernya Capricorn ini seseorang yang sudah punya calon suami barangkali gitu, atau sebenarnya sudah punya calon istri gitu ya. Jadi bersama dengan Capricorn ini hanyalah hubungan teman tapi mesra, atau ya hubungan pacaran tapi dia judulnya hanya akan sampai di pacaran kayak gitu ya. Atau mungkin adalah alasan-alasan lain di situ ya. Misalnya mungkin ya ada agama yang berbeda gitu ya, sementara itu adalah sebuah hal yang penting menurut si pasangannya Capricorn ini gitu ya. Atau ya tadi sebenarnya dia ini tuh bukan single, bukan sungguh-sungguh single, dia masih terikat hubungan yang kuat dengan seseorang barangkali kayak gitu ya. Itu dia kalau ceritanya pacaran. Jadi kayak kehadiran Capricorn ini dalam hidup si pasangannya Capricorn ini tidak diperbolehkannya lagi seperti kemarin-kemarin ya, tidak diperbolehkan lagi oleh si pasangannya Capricorn ini gitu. Dia bisa aja minggat gitu ya, dia bisa aja menghilang, dia bisa aja ngeblokir, dia bisa aja ya menjauh gitu ya. Ini menjauhnya ini tuh bisa kayak menjauh yang dalam upaya total gitu loh, dalam upaya maksimal gitu ya. Jadi blokir semua, blokir dari WhatsApp, blokir dari Instagram, blokir dari Facebook, tele, dari Twitter atau dari manapun itu ya. Nah, di sana. Namun ini ceritanya akan berbeda jauh apabila yang lagi menonton video ini menunjukkan pembacaan kepada situasi rumah tangga gitu ya. Nah, jadi dalam cerita rumah tangga di sini, Mari rasa cara pandangnya Capricorn dalam menjalani rumah tangga dengan maunya si pasangan Capricorn ini boleh jauh berbeda gitu ya, jauh berbeda gitu. Nah, memang sih pasangannya Capricorn ini yang menjadi istri kah atau menjadi suaminya Capricorn ini, sebenarnya dia bisa akan baik-baik saja hidupnya tanpa Capricorn. Sebenarnya bisa seperti itu. Tapi ya seseorang ini mungkin dia menghargai banget ya, atau dia memegang teguh tuh prinsip bahwa menikah hanya satu kali, misalnya begitu. Atau mungkin seseorang ini tuh sudah pernah berikrar kepada diri dia sendiri bahwa pernikahan dengan Capricorn ini adalah pernikahan yang terakhir. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi setidaknya adalah kondisi yang kemudian membuat dia mau nggak mau menutup mata, menutup telinga, seolah-olah dipaksakan dirinya dia untuk ya sudahlah, pasrah sajalah. Pasrah sajalah akan sikapnya Capricorn dalam menjalani hubungan ini. Nah, jadi orang ini mendorong dirinya dia untuk ngalahan
kepada Capricorn. Tapi ingat yo, energinya ini bisa bolak-balik dalam kehidupan nyata ya. Yang mari baca di sini sebagai energi pasangannya Capricorn, boleh jadi dalam kehidupan nyata itu adalah energi dari Capricornnya sendiri. Ini general reading gitu ya, ini energi umum. Jadi wajar-wajar saja, sah-sah saja kalau ada terjadi bolak-baliknya gitu ya. Nah, mari kembali kepada pembacaan. Jadi kayak yang yang menjadi pasangannya Capricorn ini, istri atau suami ya, ini dalam konteks rumah tangga ya, mari ngomongnya. Jadi orang ini ya udahlah, biarlah Capricorn bersikap dingin kepadaku. Ya biarlah dia ngomongnya agak-agak kasar sama aku. Wah, biarlah dia itu egois misalnya kayak gitu ya. Biarlah dia itu, ya pokoknya dibiarkan aja lah Capricorn ini. Yang penting menurut dia ya, yang menjadi pasangannya Capricorn ini, yang penting rumah tangga ini tuh tegak berdiri. Yang penting tidak berjumpa dia sebagai istri atau sebagai suaminya Capricorn, tidak berjumpa dengan Capricorn di depan hakim. Tidak berpengadilan untuk menggugurkan atau untuk membatalkan pernikahan ini. Nah, seperti itu. Jadi dia pegang terus ini relationship rumah tangganya ini sama Capricorn gitu. Ya. Ibaratnya di sini tuh dia kayak yang aku nggak boleh menyerah gitu. Ya. Walaupun ya tadi mungkin nggak ada banyak hal yang sesungguhnya bisa dia dapatkan dari sini gitu ya. Mungkin ada beberapa ya, kali-kali Capricorn itu nggak jahat, nggak mulutnya nggak tajam gitu ya. Namun dia mungkin agak mengekang gerak langkah, sikap atau apa sih yang mau dicapai sama si pasangannya ini. Jadi kayak Capricorn itu tuh bisa lumayan mengkukung gitu loh ya, lumayan mengkukung si pasangannya ini, padahal si pasangannya mungkin kepengen melakukan ini, kepengen melakukan itu, kepengen menjadi ini, kepengen menjadi itu gitu loh, tapi tidak dapat restu, tidak dapat izin gitu, tidak dapat izin dari Capricorn. Nah akhirnya apa-apa yang menjadi kesenangannya dia tunda gitu ya, dia tahan, dia hindari gitu. Jadi akhirnya gini, antara memilih kebahagiaan diri sama mempertahankan rumah tangga, si pasangannya Capricorn ini tuh lebih memilih mempertahankan rumah tangga. Walaupun kayak kata Mari tadi, mungkin ya lebih banyak pengorbanan akhirnya yang harus dia lakukan gitu ya, atau ya barangkali tidak sebegitu memuaskannya sesungguhnya ya, tidak begitu memuaskannya hubungan relationship antara diri dia dengan Capricorn ini gitu ya. Memang agak ada di sini tuh barangkali agak-agak egoisnya Capricorn gitu ya, barangkali ya seperti itu. Namun kalau dilihat-lihat, andaikan pun misalnya Capricorn orangnya agak dingin, katakanlah orangnya agak kasar gitu ya, katakanlah orangnya mungkin suka-suka hatinya dia saja gitu ya, memerintah atau tukang ngatur misalnya, tukang kontrol, cemburuan, tukang kritik barangkali ya, atau orang yang atau orang yang berkontribusi lebih sedikit misalnya. Tetapi di sini kalau yang Mari lihat-lihat ya, itu bukan berarti bahwa Capricorn walaupun dia kurang di mata si pasangannya ini, bukan berarti bahwa dia sebagai suami atau dia sebagai istri ya, lagi-lagi ini konteksnya rumah tangga ya, bukan berarti bahwa Capricorn ini tuh tidak menganggap relationship ini penting gitu. Justru mungkin karena beberapa ya, ini penting banget ini dia anggap hubungan rumah tangga ini, sehingga dia
harus mengontrol, harus agak-agak membatas-batasi langkahnya si pasangan gitu. Di sana kontribusi dia bisa saja sedikit, tetapi di sini dia tuh mengklaim, ya, Capricorn ini mengklaim bahwa ya orang ini milikku, ya hubungan rumah tangga ini adalah diriku kayak gitu. Jadi pun dia nggak ada niatan untuk ngebubarin hubungan rumah tangga ini gitu ya. Dia nggak punya harapan juga ada terjadi perpisahan dengan si dia ya, dengan suami ini atau dengan istrinya Capricorn ini gitu. Jadi masih mau tetap gitu loh. Masih mau tetap ya relationship ini berjalan gitu ya. Hanya saja barangkali harus sesuai dengan kepantasan ya menurut tolak ukur dari Capricorn gitu. Jadi Capricorn bisa aja ngomong gini, ya ini aku yang apa adanya gitu ya, ini aku apa adanya di hadapan kamu, ini aku tuh nggak fake gitu, aku nggak hanya mau nunjukin the bestnya aku ke kamu, tapi aku mau nunjukin ini loh true-nya aku, karena ini kan kartu kejujuran. Ini terunya aku, ya aku yang ngomong kasar, ya aku yang agak posesifan, ya aku yang agak egoisan, misalnya kayak gitu. Ya di sana. Tapi ya tetap yang dilakukan oleh Capricorn di sini sesuai dengan batas kemampuan kebisaannya dia, gitu ya. Atau kepantasan menurut dirinya gitu ya. Tapi tetap di sini tuh kayak ada manifestasi biar hubungan ini ya dengan si pasangan ini tuh ada gitu. Ya jadi kayak Capricorn di sini tuh nggak cuek gitu ya. Capricorn di sini tuh bukannya dia tidak pedulian gitu. Ya, Capricorn ini tuh banyak mengamati si pasangannya gitu. Banyak banget dia mengamati si pasangan gitu. Nah, kalau misalnya kembali ya, mari melompat lagi ya, mari melompat ke pembacaan jika ini hubungannya masih di posisi PDKT ataupun ini masih di posisi berpacaran gitu. Jadi sikap, nanti ini kan yang bersikap dingin ya, kalau ceritanya pacaran tuh kan si pasangan, bahkan mungkin menghilang gitu. Apa yang dilakukan oleh Capricorn? Mari rasa di situ Capricorn yang, loh kok kayak gini? Jadi ada keinginan Capricorn di situ bersabar menghadapi si pacarnya ini atau si minat asmaranya ini. Sorry, yang mana tuh? Sorry ya, lupa mari nge-mute-nya. Oke, gitu ya. Jadi nanti Capricorn tuh akan cari cara gitu untuk bisa berkomunikasi dengan pacarnya ini atau dengan orang yang dia PDKT-in atau nge-PDKT-in dirinya gitu ya. Nah, nanti dia akan cari cara, entah bagaimanapun itu caranya, mungkin dengan cara bersabar saja kapan orang ini akan datang untuk menghubungi kembali gitu ya. Atau barangkali ya ada tindakan progresif dari Capricorn di situ, nggak ngerti, mungkin dia merasa dia diblok gitu ya oleh si pasangan, dia akan datang gitu, ketuk assalamualaikum atau salam gitu atau om swastiastu, pokoknya ini kayak gimana biar lu kamu ngapain ini, ada apa nih gitu. Jadi tetap, jadi Capricorn di sini tuh bukannya oh kamu ngeblokir ya sudahlah, berarti nggak usah lagi diprogres gitu, nggak kayak gitu Capricornnya. Menurut Capricorn seseorang ini tuh pacarnya ini tuh atau minat asmaranya dia ini tuh, kamu berhutang jawaban sama aku gitu loh, kamu berhutang keterangan kepada aku berhak mendapatkan alasanmu kenapa kamu ngeblokir aku, kenapa kamu ngecuekin aku gitu ya. Walaupun di sini Capricorn, mari lihat sih kalau untuk ngajak ribut gitu ya, datang untuk bertemu, datang untuk mengupayakan koneksi,
dengan niatan mau ngajak ribut, Mari rasa di sini tuh Capricorn nggak yang sekanak-kanak itu, gitu ya. Barangkali usia-usia dia yang lebih muda bisa aja dia ngamuan gitu ya. Namun ada peningkatan kedewasaan di sini, nggak penting juga harus ribut, nggak iya juga mesti gegeran gitu ya. Hanya ngajak ngobrol. Why? Kenapa? Di mana salahnya? Misalnya kayak gitu. Ya. Mau menggali gitu ya. Mau menggali dengan kedewasaan. Maunya ini kan hubungannya orang-orang dewasa ini ya. Maksudnya secara usia. Kalau kedewasaan secara kesadaran embuh lah. Ya nggak ngerti lah. Tapi setidaknya ini usia nggak bisa dikatakan muda lagi. Ini bukan energi anak cencen 21 tahun ke bawah atau 24 tahun ke bawah gitu ya. Nampaknya enggak nih. Udah lebih dari situ usianya. Jadi udah kayak yang udah dalam membangun sebuah relationship itu tuh enggak lagi ceritanya hanya sebatas mencari kepuasan bermain-main semata gitu ya. Mungkin ya membicarakan tentang pernikahan nanti, melangsungkan pernikahan nanti gitu. Bukannya nggak ada untuk beberapa ya, ini ada Capricorn tuh berpikiran bukannya aku nggak mau serius, kamu kan mau nikah nih, maunya kan hubungan yang serius nih, bukannya aku nggak mau serius. Tapi ada beberapa hal dulu yang harus dirapikan. Tapi setidaknya hari ini, saat ini, kita bangun koneksi yang baik berdua. Nah, ada seperti itu. Ya. Kalau dalam hubungan pacaran, ini Capricornnya, mari lihat, ya hangat kepada si pasangan ini. Gitu. Ya hangat, ya welcome gitu. Yang mencoba untuk bikin hubungan ini tuh balance di situ, kokoh gitu loh. Walaupun ya tadi pertimbangan untuk pernikahan ntar dulu nih, masih ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, ada beberapa hal yang harus diukur di situ misalnya ya, atau ada dulu nih persiapan matengnya misalnya yang kayak gitu ya. Di sana yang dipentingkan oleh Capricorn adalah koneksi untuk saat sekarang atau dalam waktu dekat ya. Pokoknya koneksi aja lah dulu di sana. Jadi bagaimanapun ini sikap si pasangannya Capricorn, mari rasa Capricorn ini kalau dibilang dia reaktif orangnya, enggak gitu ya. Orangnya tidak reaktif, mau dia diblokir sama si pasangan, mau dia dicuekin sama si pasangan ya, kalau untuk urusannya pacaran. Tapi dia bukan reaktif, cuman di situ tuh dia akan menunjukkan respon baik gitu loh. Respon apa nih yang harus aku lakukan ini? Menyambut situasi antara aku dengan si pasanganku. Ya, antara aku dengan pacarku ini, antara aku dengan orang yang dalam proses PDKT sama aku ini. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Cancer di situ. Berikut ada Aries, ada Pisces, ada Libra di sana, Gemini hadir, Taurus hadir. Berikut di situ ada energi dari Gemini, masuk di sana energi dari Aries. Oke, baiklah. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.